Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Ustadz akan menjelaskan tentang operasi hitung perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Yang pertama adalah operasi perkalian. Pada operasi perkalian bilangan bulat, perlu diperhatikan aturan sebagai berikut. Ya. Jadi misalkan di sini ada kolom 1 itu berisi bilangan yang pertama, kolom kedua isinya adalah operasi perkalian, kolom yang ketiga adalah bilangan yang kedua, kolom yang terakhir adalah hasil dari perkalian kedua bilangan tersebut. Nah, di sini terlihat ada nilai positif, ada nilai negatif. Ya, ini yang perlu kita pahami. Ketika bilangan 1 nilainya positif, kemudian dikali dengan bilangan yang kedua bernilai positif, maka hasilnya juga positif. Jika bilangan yang pertama positif dikali bilangan yang kedua negatif, maka hasil perkaliannya adalah negatif. Jika bilangan yang pertama negatif dikalikan dengan bilangan kedua yang bernilai positif, maka hasilnya adalah negatif. Jika bilangan yang pertama bernilai negatif dikali dengan bilangan yang kedua bernilai negatif, ya, sama-sama negatif, maka hasilnya, hasil perkaliannya ya, adalah bernilai positif. Jadi itu ya aturan pada perkalian bilangan bulat. Yang paling mudah diingat adalah ketika kedua bilangan itu bernilai sama, positif-positif atau negatif-negatif, maka hasilnya akan positif ya, hasil perkaliannya. Sebaliknya ketika kedua bilangan itu ketika dikalikan nilainya tidak sama, satunya positif, satunya negatif, atau sebaliknya satunya negatif yang bilangan kedua positif, maka hasilnya, hasil perkaliannya ya, itu bernilai negatif, seperti itu. Yang kedua adalah operasi pembagian ya. Ini ada konsepnya ya. Jika A dibagi B sama dengan C, maka A itu sama dengan C kali B ya. Ini bisa nanti kita praktekkan ya. Jika A dibagi B sama dengan C, maka nilai A itu sama dengan C kali B. Ya, sangat mudah kok ini. Nah, berikutnya adalah operasi pembagian ini memiliki aturan ya. Memiliki aturan yang bagaimana? Tentunya tidak jauh berbeda dengan aturan pada operasi perkalian ya. Cuman bedanya di sini adalah pembagian. Ya, aturannya sama. Kalau kedua bilangan itu bernilai sama, positif-positif ataupun negatif-negatif pada operasi pembagian ini ya, maka hasilnya nanti akan bernilai positif. Sebaliknya, jika kedua bilangan itu bernilai tidak sama, satunya positif, satunya negatif, atau satunya negatif, bilangan yang satunya adalah positif, maka hasil pembagiannya adalah bernilai negatif. Seperti itu. Sama persis dengan aturan yang ada pada operasi perkalian bilangan bulat. Contoh ya, ini ada soal cerita ya. Sebuah teko berisi 3 liter kopi yang dituang ke dalam gelas berkapasitas 250 cc. Jika Donita akan menyediakan 48 gelas kopi, berapa banyak teko berisi kopi yang disediakan oleh Donita?
Bagaimana caranya? Seperti ini ya. Seperti yang diketahui di soal bahwa isi sebuah gelas ya itu sama dengan 250 cc ya. Kalau dirubah menjadi mili itu sama ya. Jadi 250 cc itu sama dengan 250 mililiter ya. Sementara isi teko, kapasitas tekonya itu sama dengan 3 liter. Nah, 3 liter itu sama dengan 3000 cc atau sama dengan 3000 mililiter. Kopi yang dibutuhkan untuk 48 gelas, nah ini kan Donita mau menyediakan 48 gelas kopi kan ya. Maka untuk menghitungnya adalah 48 gelas ini ya kali 250 mililiter sehingga hasilnya 12.000 mililiter. Nah, banyak teko yang dibutuhkan ya, yang harus disediakan Donita adalah 12.000 mililiter, jadi kopi yang dibutuhkan itu dibagi dengan kapasitas teko yaitu 3.000 mililiter sehingga sama dengan 4. Jadi kesimpulannya banyak teko yang akan diisi kopi adalah 4 buah. Seperti itu. Mudah bukan? Nah, sekarang operasi hitung campuran, perkalian dan pembagian. Nah, ini yang seringkali membuat kalian kebingungan ya. Maka supaya tidak bingung, coba perhatikan aturan mainnya ya. Ini, pada penyelesaian operasi hitung perkalian dan pembagian, maka penyelesaiannya yang harus dilakukan yaitu mendahulukan operasi hitung yang terletak terlebih dahulu atau sebelah kiri, baru dilanjutkan pada operasi hitung setelahnya. Jadi alurnya itu dari kiri ke kanan ya, jangan dibalik. Nah, contohnya ini hasil dari 2 kali 3 dibagi 3 adalah, maka cara menjawabnya kita kalikan dulu 2 kali 3 ini. Hasilnya berapa? Hasilnya 6 dibagi dengan 3. Ya, ini kan dibagi 3 ini. Operasi yang selanjutnya. Maka hasilnya 2. Jadi hasil dari 2 kali 3 kemudian dibagi 3 itu sama dengan 2. Mudah ya? Lanjut. Nah sekarang sifat-sifat perkalian pada bilangan bulat. Ya, Pak perhatikan. Yang pertama ada sifat tertutup. Ya, perkalian bilangan bulat dengan bilangan bulat lainnya akan menghasilkan bilangan bulat. Ya, jadi perkalian kedua bilangan atau lebih itu hasilnya nanti juga berupa bilangan bulat. Yang kedua memiliki elemen identitas 1. Ya, maksudnya bagaimana? Nih perhatikan. Sembarang bilangan bulat jika dikalikan dengan 1, maka menghasilkan bilangan bulat itu sendiri. Ini ya konsepnya ya. A kali 1 sama dengan 1 kali A. Sama dengan A. Ya, contohnya ini. 2 kali 1 sama dengan 1 kali 2. Hasilnya 2. Jadi ini yang dimaksud kemudian elemen identitas 1 ya. Jadi sembarang bilangan bulat ya 1 juta ya kali 1 itu ya sama dengan 1 juta seperti itu. Berikutnya sifat komutatif. Sifat komutatif merupakan sifat pertukaran pada perkalian bilangan bulat. Ini ya konsepnya ya. A kali B sama dengan B kali A. Jadi dibolak-balik sama. Contoh, 2 kali 3 itu nilainya sama dengan 3 kali 2. Nilainya ya, nilainya.
hasil akhirnya sama. Kemudian sifat yang berikutnya adalah asosiatif. Apa itu asosiatif? Ada yang tahu? Ya, sifat asosiatif merupakan sifat pengelompokan pada perkalian bilangan bulat. Jadi dikelompokkan. Contohnya ini ya konsepnya ya. A kali B ini yang dikelompokkan ya, diberi kurung ya. Kali C itu sama dengan A kali B kali C. Jadi meskipun kurungnya dirubah di sini, dipindah ya, yang awalnya di depan sini, itu nilainya sama meskipun kurungnya dipindah ke belakang. Contoh ini ya, 2 kali 3 ya, ini yang dikelompokkan, kali 7 itu sama dengan 2 kali 3 kali 7 ya. Jadi pengelompokannya dirubah, tapi hasilnya atau nilainya sama, tidak ada perbedaan. Sifat selanjutnya adalah sifat distributif ya. Apa itu distributif? Coba perhatikan. Sifat distributif itu yang dimaksud di sini adalah terhadap penjumlahan dan pengurangan. Coba perhatikan ya, biar paham. Contohnya ini, apa konsepnya ya? A kali B ditambah C itu sama dengan A kali B ditambah, ini penjumlahan ya, A kali C. Ya, contohnya seperti ini. 4 kali 2 ditambah 3 itu sama dengan 4 kali 2. Jadi 4 kalikan 2, kemudian ditambah dengan 4 kali 3 ya, 4 kali 3 ini. Ya, itu namanya distributif terhadap apa ini? Penjumlahan. Berikutnya distributif terhadap pengurangan ya. A kali B dikurangi C sama dengan A kali B dikurangi A kali C. Contoh, 5 kali 3 kurangi 2 itu sama dengan 5 kali 3, jadi ini kalikan dulu, 5 kali 3, kemudian dikurangi dari mana? Yang ini nih, dikurangi. Dikurangi siapa? 5 kali 2, 5 kali 2. Itu nilainya sama. Oke, sementara itu dulu untuk materi ini. Semoga kalian bisa memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.